Selamat siang, saya Riri Sulman Batu dari kelas 11 Molukas IPA. Kali ini saya akan membuat video tentang uji praktikum kelarutan dan hasil kelarutannya. Yang dimana di dalam percobaan kali ini kita akan dapat memahami sifat larutan jenuh dan larutan garam dalam pelarutan air dan hasil kali kelarutannya. Nah, saya sudah menyiapkan 3 buah gelas dan saya menyiapkan air dingin, air biasa, dan air panas. Dan kali ini saya akan menggunakan gula. Jika teman-teman menggunakan garam juga bisa. Nah, langkah pertama kita akan menguji coba air dingin. Yang dimana pertama-tama kita akan masukkan 2 sendok teh gula. Kita melakukannya dengan perlahan-lahan hingga sampai 10 sendok teh gula. Kita masukkan air dinginnya. Kita menggunakan airnya setengah saja. Sudah. Kita aduk secara perlahan. Kita sudah mengaduknya selama 1 menit dan kita dapat melihatnya gula masih ada yang belum terlarut dan di dalam ini endapannya belum terdapat. Nah, kita akan masukkan 2 sendok teh gula. Kemudian kita aduk hingga larutan tersebut tercampur. Kita melihat masih banyak gula yang belum terlarut. Kita menggunakan 2 sendok teh makan, 2 sendok teh gula lagi. Kita aduk lagi. Nah, bisa kita lihat gula masih banyak yang belum terlarut dan endapan juga tidak dapat kita lihat. Kemudian kita menggunakan 2 sendok teh lagi hingga 10 sendok teh gula. Kita aduk lagi, aduk. Kita lihat gula juga belum terlarut sepenuhnya. Kita akan menggunakan 2 sendok teh terakhir. Kita aduk-aduk. Kita dapat mencermati gula dalam larutan air dingin masih banyak yang belum terlarut. Kali ini kita akan menggunakan air biasa. Ini kita singkirkan dulu. Kita tuangkan air biasanya dulu terlebih dahulu. Kita menggunakannya setengah gelas saja. Oke. Sudah.
Dan kita menggunakan gulanya juga sama seperti air dingin tadi, menggunakan 10 sendok teh. Tetapi kita menggunakan 2 sendok teh perlahan-lahan hingga 10 sendok teh. Sudah kita masukkan 2 sendok teh, kita aduk. Kita aduk kurang lebih 1 menit. Kita lihat di dalam larutan tersebut gulanya sedikit yang belum terlarut, beda dengan air dingin tadi. Kita menggunakan 2 sendok teh lagi air gula. Kita aduk-aduk. Nah, dapat kita lihat yang dimana air gula di dalam air biasa lebih mudah larut daripada air dingin tadi yang sudah kita uji coba. Kita menggunakan air gula yang ke-6 sendok teh makan. Kemudian jangan lupa diaduk. Aduk. Larutan gulanya hanya tersisa sedikit yang belum terlarut. Kita menggunakan ke-8 sendok teh. Kita aduk-aduk. Dan mengaduknya tak usah terlalu kencang, takutnya tumpah. Dapat kita lihat air gulanya hanya tersisa sedikit yang belum terlarut, dan kita belum dapat melihat endapan. Kita menggunakan 2 sendok teh terakhir. Kita aduk-aduk. Dan setelah ke-10 sendok teh ini, kita dapat melihatnya air agak sedikit mengental, beda dari air biasa yang sebelum kita campurkan dengan gula. Kita aduk-aduk. Nah, dapat kita lihat gula terlarut, tetapi hanya sisa sedikit saja yang belum, dan endapan tidak ada. Ini kita singkirkan dulu. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan air panas. Kita masukkan terlebih dahulu air panasnya sebanyak setengah gelas. Sudah cukup. Dan sama juga seperti kedua larutan air dingin dan air biasa, kita menggunakan 10 sendok teh gula, tetapi kita menggunakannya secara perlahan dengan 2 sendok terlebih dahulu. Kita aduk-aduk. Kita mengaduknya sekitar 1 menit.
Di larutan pertama, gula terlarut dengan sempurna. Beda dengan kedua larutan tersebut, kita akan menggunakan 2 sendok teh gula lagi. Berarti ini udah 4 sendok teh udah 4 sendok teh gula ya. Kita aduk lagi. Nah, di 4 sendok teh gula ini kita dapat melihat gula terlarut dengan sempurna dan tidak ada endapan. Kita menggunakan 2 sendok teh lagi, dan ini sudah berjumlah 6 sendok teh, dan sisanya 4 sendok teh lagi ya. Kita aduk lagi. Aduknya dengan sabar aja, jangan terlalu kencang, nanti takutnya tumpah. Kita aduk. Nah, di 6 sendok teh makan ini gula masih terlarut dengan sempurna dan tidak ada endapan. Nah, kita menggunakan 2 sendok teh lagi. Kita aduk lagi. Ingat, jangan terlalu kencang, takutnya tumpah. Kita aduk. Nah, di ke-8 sendok teh ini gula masih terlarut dengan sempurna dan tidak ada endapan. Kita akan menggunakan 2 sendok teh terakhir. Kita aduk. Aduk. Ini sudah 10 sendok teh gula yang kita masukkan ke dalam larutan air panas ini, dan kita dapat melihat gula terlarut dengan sempurna dan tidak ada endapan. Apa yang kita dapatkan dari percobaan tersebut? Nah, dapat kita lihat perbedaan dari ketiga pelarutan ini, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu maka akan memperbesar terjadinya pelarutan. Nah, dapat kita lihat ini air dingin, dan kita lihat terdapat banyak endapan dan gulanya masih banyak yang belum terlarut. Nah, berbeda dengan air panas. Kita lihat air panas tidak ada endapan dan gulanya sudah terlarut dengan sempurna, dan dapat kita lihat warna pada air panas keruh, sedangkan air dingin masih jernih, menandakan bahwa air dingin tidak mampu lagi melarutkan gula dalam suhu yang lebih rendah. Berbeda dengan air panas, lebih cepat melarutkan gula tersebut. Apa yang kita dapat dari percobaan tersebut? Nah,
dapat kita lihat perbedaan dari ketiga pelarut ini, yang dimana menunjukkan semakin tinggi suhu pelarut, maka semakin besar terjadinya pelarutan. Dapat disimpulkan, suhu juga dapat mempengaruhi larutan. Nah, jadi apa hubungan percobaan tadi dengan hasil kali kelarutan atau KSP? Bahwa KSP tersebut dapat memberitahu kelarutan senyawa, yang dimana semakin besar KSP senyawa, maka senyawa tersebut akan mudah larut. Nah, dapat kita lihat dari hasil percobaan sebelumnya, yang dimana air panas memiliki KSP lebih besar sehingga mampu melarutkan gula dengan cepat, berbanding terbalik dengan air dingin, yang dimana KSP air dingin lebih kecil sehingga tidak mampu melarutkan gula dengan cepat. Nah, untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.